kecerdasan bangsa ini itu tertinggal jauh dengan dunia. Kita tidak makmur karena IQ-nya rendah. Katanya masyarakat Indonesia itu geblek-geblek, IQ-nya 78. Gak ngerti istilah ilmiah, gak ngerti soal scientific research. Tapi hasil yang gua kerjain itu malah membuktikan sebaliknya. Nama saya Felix Zulhendri, selamat datang di Kelas Pakar. Jadi gue mau ngebahas soal tentang seberapa penting scientific research dalam pengembangan suatu produk dan service. Background gue itu agak sedikit unik. Gue tinggal lama di New Zealand. Gue tinggal di 12 tahun di New Zealand. Gue kerja sebagai scientist dan juga gue pernah kerja di bidang hukum, khususnya di bidang intellectual property rights, yaitu hak paten di bidang chemistry dan biotech. Jadi gue balik ke Indonesia itu sekitar 11 tahun yang lalu. Kita tuh ngerjain agrowisata namanya Kebun Evi di Sumatera Utara. Dan kita tuh keluarin produk-produk yang berhubungan dengan produk lebah. Yaitu contohnya sekarang itu propolis, jadi Evi Propolis. Salah satu strateginya gue dalam memasarkan produk-produk kita, Evi Propolis, adalah dengan berkolaborasi dengan universitas-universitas, baik di dalam dan di luar negeri, untuk mengeluarkan scientific data, untuk mensupport marketingnya kita dan pemasaran produknya kita. Dan itu menurut gue hasilnya amazing, hasilnya itu luar biasa. Kita selalu beranggapan bahwa masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang menengah ke bawah, yang tidak berpikir kritis, yang tidak mau cari informasi. Karena masyarakat Indonesia gue ngeliat gede ya, Indonesia itu 280 juta orang, tapi kalau gue bilang sih mungkin close to 300, lebih ke 300 juta orang. Jadi marketnya itu besar sekali. Antara market yang menengah ke atas, yang middle, dan menengah ke bawah. Dan gue ngelihat bahkan yang sekarang yang menengah ke bawah pun juga sudah sangat-sangat berpikir kritis dalam ngelihat suatu produk. Hasilnya adalah dari sales Evi Propolis gue. Begitu kita itu mulai berkolaborasi dengan Universitas Padjadjaran, Universitas Sumatera Utara, pada saat gue TikTok Live dan Instagram, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan itu yang nanya, gimana caranya gue mau baca research paper lu, dari mana? Langsung gue tunjukin, oke, langsung kita ke Google Scholar, kita bisa ke PubMed dan segala macam. Jadi orang-orang itu pengen tahu gitu loh, sangat-sangat tertarik gitu. Dan disinilah gue mau tunjukin bahwa kita di Indonesia, biodiversity dan natural product kita itu sangat-sangat rich ya, sangat-sangat luar biasa besar. Jadi sebenarnya riset-riset yang bisa kita lakukan itu luar biasa banyak. Dan gue selalu belajar dari pengalaman gue sebagai seorang saintis di New Zealand. Kenapa produk-produk New Zealand yang selalu dijual, yang begitu kita ngelihat, wah ini dari produk dari New Zealand, kita itu ngelihat bahwa ini adalah premium product, adalah produk yang premium yang kita itu layak untuk membayar dengan harga yang lebih mahal. Karena mereka itu punya scientific basis di situ, yang selalu mereka gunain bahwa iya ini produk kita adalah clean and green, yang selalu ada disupport dengan data-data yang ada. Disitulah kita harus pakai. Itulah yang kita harus gunain sebagai advantage di Indonesia. Jadi jangan sampai produk-produk kita cuma akhirnya menjadi produk-produk yang nyampah doang, yang akhirnya cuma diskon gede-gedean, yang kita tuh race to the bottom. Itu yang gue ngelihat ya, terutama di online sphere. Gue ngelihat kita itu bukannya berlomba-lomba untuk naikin kualitas dan berlomba-lomba untuk berinovasi, tapi kita malah berlomba-lomba untuk mematikan pasarnya kita sendiri, yaitu race to the bottom. Tergantung siapa yang punya duit lebih untuk memberikan diskon yang lebih banyak. Apa yang akan terjadi? Itu malahan kita sebagai perusahaan bakalan rugi terus, bakalan minta duit investor terus, kita bakalan rugi, itu yang pertama. Terus yang kedua, customer kita juga udah otomatis kalah. Kenapa? Karena begitu kualitas kita turun, begitu kita potong-potong harga terus, kualitas bakalan turun, bahan-bahan yang kita pakai bakalan bahan-bahan yang jelek. Customer kita tidak akan mendapatkan barang-barang yang berkualitas. Jadi it's a lose-lose situation. Lose buat kita sebagai perusahaan dan lose buat customer kita. Jadi dengan fokus ke research and development, kita itu bisa menaikkan value-nya kita. Customer itu bisa mendapatkan, jadi kita itu semua naik. Perusahaan ikut naik, customer kita juga dapat kualitas yang jauh lebih bagus dengan proper research and development.
Dan bagi teman-teman, ini gue saranin sih. Ini juga gue saranin baik dari sisi company dan juga dari sisi research and development, yaitu dari sisi universitas. Kita itu harus bisa ketemu. Kalau gue, karena basis gue adalah, karena dulu gue kerja sebagai scientist, jadi bagi gue make sense. Begitu gue mulai ngerjain propolis yang butuh health claims, yang butuh untuk apa? Untuk punya scientific data, untuk support bahwa ini bagus untuk kesehatan. Gue menggandeng universitas. Jadi itu it's a win-win situation. Gue sebagai produsen menang, universitas juga dapat project. Mereka itu bisa publikasi di top quality journal, di Q1 Scopus Index Journals. Jadi sama-sama kita naik. Jadi kolaborator kita di universitas, begitu kita ada project dari swasta berkolaborasi, mereka bisa apply untuk dana hibah. Kita bisa sama-sama ke conference, kita bisa sama tunjukin ke luar negeri bahwa ini produk kita ini mantep. Ini kita baru sign MOU dengan salah satu perusahaan di Singapura. Kenapa mereka bisa percaya? Orang Singapura itu kan susah sekali untuk di convince ya. Kenapa? Karena kita punya scientific basis di belakang kita. Kita publish banyak sekali scientific papers yang dipublish di top quality journals. Jadi kita tinggal tunjukin data kita, ini loh data-data kita. Jadi mereka dengan sangat simple, oke, this is trustworthy. Ini adalah produk Indonesia yang, ini very good. Karena lu punya scientific data. Itulah yang harus kita ketemuin. Dan gua saranin teman-teman yang di universitas harus sering tanda kutip promosiin diri sih. Jadi gua ngelihat juga kayak gini, karena gua scientist ya, gua academician juga. Kita sebagai akademisi dan scientist, kadang itu terlalu introvert. Kita tuh nggak berani ngasih tahu bahwa kita punya keunggulan ini. Dan itulah teman-teman yang di universitas harus keluar, harus cari ke perusahaan-perusahaan, bahwa tunjukin bahwa kita di universitas punya alat ini, punya alat ini, punya alat ini untuk bisa ngasih lu data. Dan kebanyakan perusahaan-perusahaan di luar nggak ngerti bahwa universitas itu ternyata data generating tool. Artinya apa? Universitas adalah alat yang bisa sangat-sangat efisien, yang sangat-sangat efektif dalam mengeluarkan scientific data yang tentunya bisa pakai untuk kegiatan promosi, yang tentunya bisa pakai untuk convince potential customer bahwa ini produk lu bagus, ini produk gua bagus. Kenapa? Karena gue punya datanya. Jadi sering-seringlah ketemu, baik dari industri, baik dari universitas. Saya sering ketemu dan itu akan menjadi a win-win situation buat semua. Buat R&D bagus, buat perusahaan bagus, buat customer juga bagus. Jadi kita semua naik level. Itu sih. Ya, dan ini menarik nih. Pertanyaan adalah, banyak yang komplain di Indonesia bahwa susah sekali untuk bisa tembusin publikasi itu ke Scopus Index Journal, terutama yang di Q1, di Q2 ya. Yes, itu susah. Tapi intinya adalah sekarang udah banyak sekali tools ya. Salah satu yang membuat, yang gue lihat adalah ketidakmampuan kita itu dalam menulis yang baik dan benar dalam bahasa Inggris. Karena itulah yang paling penting. Tapi teman-teman, sekarang banyak sekali AI tools, kita bisa pakai AI tools, kita bisa pakai semua tools, contohnya Grammarly. Grammarly itu membantu sekali dalam penulisan. Bagi teman-teman yang mau coba menulis yang lebih bagus, pakailah Grammarly. Karena itu akan membantu teman-teman dalam memperbaiki kualitas bahasa Inggrisnya teman-teman. Karena mau tidak mau, kualitas bahasa Inggris inilah yang akan menentukan apakah teman-teman bisa tembusin ke high level, high impact journal. Kemampuan bahasa Inggris ini. So you gotta use all the tools that are available to you. Itu yang pertama. Terus yang kedua, cari the right connection juga penting. Cari kolaborator yang dari luar negeri, yang teman-teman itu bisa tanya, udah ajaknya mereka masuk sebagai co-authors, sebagai co-authors, sebagai kolaborator di dalam papernya teman-teman. Dan minta mereka coba perbaiki bahasa Inggrisnya kita. There are so many ways, man. There are so many ways di mana teman-teman bisa naikin kualitas publikasi.